Baru sebentar menikmati angka COVID-19 yang rendah, bahkan DKI kembali ke PPKM level 1. Namun kasus COVID-19 kembali mengganas. PTM 100% yang baru digelar terpaksa bubar jalan. Akankah ini pertanda gelombang ketiga COVID-19 akan datang? Dan seperti apa metode pembelajaran online jika COVID-19 datang dalam waktu yang lama? Untuk membahas masalah ini, sudah hadir bersama saya melalui Zoom Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Selamat malam, Prof. Selamat malam semuanya para hadirin. Iya, dan juga Pak Muhammad Abduh Zen, pengamat pendidikan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Saya ke Pak Abduh terlebih dahulu. Pak Abduh, ini dari data yang saya dapatkan, ada 25 Januari 2022 berdasarkan data Pemprov DKI, ini sudah ada 43 sekolah ditemukan kasus COVID-19. Dari 43 sekolah ini, sebanyak 67 peserta didik, pendidiknya ada 2 dan juga tenaga pendidiknya 3. Ini mungkin bertambah ya, saya belum update lagi. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah keputusan terkait pembelajaran tatap muka 100% yang kemarin digelar itu terlalu cepat, Pak? Dan saat ini banyak sekolah yang berguguran dan menerapkan kembali sekolah online. Pendapat Anda? Ya, saya kira bukan terlalu cepat, karena ini ada perkembangan baru kan dari jenis dari COVID ini, dari Delta sekarang Omicron. Jadi bukan terlalu cepat, tetapi karena ada perkembangan baru itu, sehingga dengan perkembangan baru ini kita harus memerlukan satu respons yang cepat dan baru juga, saya kira. Jadi kalau misalnya tadi saya mendengar penjelasan dari Wakil Gubernur itu bahwa mereka tetap mempertahankan tatap muka 100%, yaitu karena mereka punya alasan, sebab ketentuan tentang PTM itu sesuai dengan kesepakatan 4 menteri itu masih bisa mereka pertahankan. Jadi kalau kita nanti mungkin Pak Profesor nanti bisa menjelaskan tentang prediksi perkembangan COVID ini ke depan bagaimana, saya kira itu harus pemerintah juga harus mulai memikirkan tentang kebijakan-kebijakan baru terkait dengan persoalan perkembangan baru ini. Jadi itu menurut saya. Baik, saya ke Profesor Zubairi. Prof, kemarin kan kita baru saja menggelar pembelajaran tatap muka begitu, meskipun tidak berlangsung lama, akhirnya banyak yang bubar jalan. Sebenarnya ini sudah ada di prediksi dari Satgas tidak, Prof? Atau sudah berkoordinasi dengan pemerintah ataupun dinas pendidikan gitu terkait akan resiko yang akan diambil apabila Omikron ini naik, pembelajaran tatap muka masih terus digelar? Iya, saya kira prediksi sudah berkali-kali disampaikan oleh banyak pihak bahwa sekarang ini kita jelas sekali melonjak. Tolong diingat, 1 Januari kita masih 274 kasus baru. Kemudian dalam 3 minggu naik menjadi 2.927. Dalam 3 hari dari tanggal 23 naik 2 kali lipat, 7.000. Jadi jelas sekali kenaikan yang luar biasa dan kebijakan harus disesuaikan dengan data ini. Positivity rate Jakarta tadinya 0,3%. Indonesia hampir sama. Nah sekarang ini positivity rate Indonesia sudah 10% lebih. Tepatnya 10,3 dan Jakarta 9,4. Artinya cut off batasnya ini di atas 10 sebaiknya ditutup. Itu banyak negara artinya sudah masuk dalam bahaya ya, Prof? Bahaya banget karena di atas 10% berarti risiko penularan tinggi banget untuk rata-rata Indonesia. Jakarta juga hampir, jadi walaupun masih kurang dari 10%, namun jelas sekali trennya tetap saja begini. Iya, lampu kuning ya, Prof ya? Iya. Baik, Prof, saya baru saja baca artikel, Prof, ini baru update terbaru, katanya boosternya 89% ampuh cegat rawat inap akibat Omikron, Prof. Iya, booster itu memang ampuh, satu, tapi juga tidak 100% efektif, tolong diingat. Bahwa di Amerika di awal-awal juga yang di booster masih ada positif sekitar 27 orang, itu di awal di akhir Desember. Jadi artinya masih bisa tembus, cuman ringan banget. Kalau baru 2 kali, ya memang sebagian besar ringan, namun ada juga yang harus dirawat dan ada juga yang meninggal. Baik, kalau dari catatan Profesor Zubairi, sampai dengan saat ini untuk vaksin untuk anak apakah sudah mencapai target, Prof?
belum kan, untuk booster belum, untuk yang 2 kali pun masih banyak yang belum, termasuk di Jawa Bali. Jadi intinya adalah memang harus cepat gitu ya, dan di era pandemi ini cepat untuk vaksin dan cepat mengubah kebijakan sesuai dengan data pandemi. Baik, saya ke Pak Abduh ya. Pak Abduh, Ya. ini kan sekolah ini kita sudah 2 tahun berjalan secara online begitu ya, Ya. Pak Abduh ya. Tentu Ya. saja kita juga harus memperhatikan psikologis daripada siswa dan juga pelajar. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tentu sangat membosankan ya. Saya juga sebagai dosen dengan pembelajarannya online itu jenuh gitu sampai setahun lebih. Tetapi kalau kita menghadapi kenyataan seperti ini dan terpaksa kita lakukan, ya berarti ini adalah sesuatu yang sifatnya force major ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan ya kita hadapi. Nah, persoalannya bagaimana membuat situasi yang tidak nyaman ini, situasi yang tidak ideal ini, kita membuat satu situasi yang secara mungkin individual, kalau mungkin itu secara kebijakan kenegaraan, bagaimana membuat semua itu yang kita tahu bahwa ini tidak nyaman, tetapi bagaimana harusnya dibuat supaya memberikan kemungkinan orang bisa menghadapinya dengan nyaman. Misalnya pembelajaran gitu kan selama ini pembelajaran itu kebanyakan karena tahunya online dan ini tidak dipersiapkan secara mendasar karena ini mendadak. Misalnya pembelajaran itu guru yang disebut online itu hanya memberi tugas gitu. Lalu murid mengerjakannya minta tolong sama orang tuanya, lalu orang tuanya merasa risih dan sebagainya. Nah, ini saya kira ke depan harus kita persiapkan kalau sudah bakal ini bagaimana pembelajaran, misalnya pembelajaran yang dialogis gitu, tidak hanya sekedar guru memberikan tugas lalu nanti mereka menyerahkan tugas gitu. Ya. Tapi kalau Anda sebagai tadi dikatakan sebagai tenaga pendidik juga begitu ya Pak ya, apakah ada metode baru yang Anda ciptakan ataupun sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi begitu agar proses pembelajaran ini tidak terlalu jenuh begitu? Apa yang mungkin Anda lakukan? Ya, sangat terbatas pilihan-pilihan pendekatan dan metodologi dalam pelajaran yang online ini. Tetapi tadi yang saya usulkan, bagaimana kita harus membuat situasi itu misalnya dialogis, dan ini yang jarang. Jadi dialogis maksud saya guru membuka diri misalnya dengan seperti bergurau atau ngobrol dengan murid. Jadi kita mengurangi situasi yang menegangkan, situasi yang sangat formal, karena situasi ini tidak nyaman gitu. Nah, bagaimana pembelajaran itu membuat nyaman? Misalnya soal evaluasi yang kita juga harus mempertimbangkan. Saya sering mengatakan dengan mahasiswa saya, kalau kuliah, kita ini kan situasi yang tidak ideal. Jadi kalau misalnya saya meluluskan Anda dan saya akan berusaha seoptimal mungkin untuk menolong Anda memahami situasi kita. Jadi belajar itu kita dibuat nyaman dan saya merasa pengalaman saya gitu ya, dengan pembelajaran yang dialogis itu justru mereka kadang-kadang merasa terlalu pendek waktu untuk perkuliahan misalnya 40 menit atau 1 jam atau 90 menit itu. Baik. Nah, ini kan memang harus dirancang menurut saya atau diberikan guidance dari pihak pemerintah step-stepnya seperti ini. Begitu. Baik, harus ada arahan supaya proses pembelajaran tidak begitu membosankan hingga akhirnya karena kita tidak tahu kasus ataupun COVID-19 ini sampai kapan ya Pak ya. Betul. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tetap di sini masih bersama kami di Newsroom.